Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Halo, apa kabar semuanya? Kaifa halukum jami'an? Bikhair? Walhamdulillah, Masya Allah anak-anakku kelas 3. Semoga pada hari ini Allah limpahkan keberkahannya untuk kita sekalian. Tetap semangat dan istiqomah dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kok aku kayaknya baru lihat ya bapak yang ini ya. Ini guru baru ya. Ini mau kenalan. Mau kenalan sama bapak. Oke lah. Mungkin buat kalian yang belum pernah ngeliat, mungkin buat kalian yang belum pernah berjumpa, apalagi kenalan, yuk dengarkan baik-baik. Oke, salam kenal, salam silaturahmi, salam cinta, salam rindu, salam luar biasa. Dari siapa? Jeng 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 jeng. Dari Pak Ihsan Abdillah, yang mana pada hari ini akan insya Allah menjadi guru kalian, guru Bina Fikih kelas 3. Yeay. Oke, udah itu aja dulu kenalannya. Kita sekarang mulai fokus. Kita mulai mematangkan pikiran kita, karena kita pada hari ini akan belajar tentang apa Pak Ihsan? Tentang Bina Fikih. Materinya apa? Tentang salat sunnah rawatib. Ayo, ada yang pernah tahu nggak salat sunnah rawatib? Mungkin udah ada yang terbiasa dengar, cuman belum tegas, belum yakin salat sunnah rawatib itu apa. Oke, pada hari ini Pak Ihsan akan menyampaikan, akan menjelaskan tentang salat sunnah rawatib. Dengarkan baik-baik ya. Tapi sebelum itu kayaknya ada yang lupa deh. Apa itu? Yuk kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Untuk yang belum baca doa, baca doa dulu ya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga Allah memudahkan kita dalam pembelajaran pada hari ini, melimpahkan ilmu yang bermanfaat, hikmah sampai ke dalam hati kita. Ada yang lupa lagi. Apa itu Pak Ihsan yang lupa? Nih, ada yang lupa. Apa itu? Mengharap ridho kedua orang tua. Tuh, mengharap ridhonya gimana Pak Ihsan? Tuh kan belum paham. Oke, sekarang Pak Ihsan akan mengajarkan. Ya, pokoknya setiap memulai pembelajaran kita, jangan lupa cium tangan kedua orang tua. Nah, pasti ada yang belum kan cium tangan kedua orang tua. Iyalah Pak Ihsan, kan nggak perlu keluar rumah, nggak perlu berangkat ke sekolah. Hei, tetap memulai pembelajaran kita awali mengharap ridho orang tua. Semoga Allah gampangin biar kita belajarnya. Ya enggak? Iyalah. Yuk, sekarang Pak Ihsan kasih waktu 10 detik. Dari sekarang, sama-sama. Sekarang cium tangan kedua orang tua dahulu. Dan mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, kembali lagi ke pembelajaran kita pada hari ini. Yang udah cium tangan orang tua, alhamdulillah. Pak Ihsan, kalau orang tuanya nggak ada gimana Pak Ihsan, saya mau cium tangannya? Bisa kalian memulainya dengan mencium tangan sebelum ayah bundanya berangkat bekerja, atau bisa cium tangan dengan kakek nenek atau tante atau saudara atau kakak, bisa. Pada intinya kita mengharap ridho gitu anak-anakku. Untuk apa? Sebagai tanda bahwasanya kita memulai pembelajaran itu dengan akhlak yang mulia. Salah satunya apa? Kita menunjukkan tanda hormat bakti kita kepada orang tua. Dah, itu aja. Yuk sekarang kita mulai fokus. Fokus. Pembelajaran Bina Fikih pada hari ini yaitu tentang salat sunnah rawatib. Dengarkan baik-baik ya. Salat sunnah rawatib, penjelasan nih, mulai nih, fokus. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi setiap salat fardu.
Pernah lihat kan ada orang sebelum sholat fardu biasanya dia sholat dulu 2 rakaat. Nah itu bisa jadi ia mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah sholat sunnah rawatib ini jumlah rakaatnya berapa Pak Isan? Dua rakaat. Nah dari 2 rakaat itu mereka mengerjakan apa hanya sekedar 2 rakaat aja Pak Isan sholat sunnah rawatib? Enggak, karena sholat sunnah rawatib nih, dengarkan baik-baik ya, sholat sunnah rawatib itu dikerjakan itu bisa dari sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Misal sholat zuhur kan 4 rakaat ya. Nah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Nah kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur itu disebut dengan qobliyah. Kalau 2 rakaat sesudah sholat zuhur disebut ba'diyah. Nah dari semua sholat fardu semuanya itu dikerjakan qobliyah ba'diyah. Jadi misalnya sebelum sholat asar 2 rakaat, sesudah asar segini. Namun yang perlu diingat anak-anakku sekalian, sholat sunnah rawatib maksudnya tidak dapat dikerjakan di 2 waktu. Apa itu Pak Ihsan? Yaitu di setelah sholat subuh dan di setelah sholat asar. Mulai mengerti? Mulai memahami? Nih, jadi setiap sholat fardu itu sholat sunnah rawatibnya sebelum dan sesudahnya 2 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Namun misalnya ba'diyah subuh itu tidak ada ya. Jadi setelah sholat subuh itu tidak boleh melakukan sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Atau di ba'diyah sholat asar itu tidak boleh mengerjakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Hanya di 2 waktu itu. Selain itu kalian boleh mengerjakannya. Misalnya dari qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya dan ba'diyah isya. Gitu anak-anakku sekalian. 2 rakaat. Pak Ihsan, itu hukumnya apa Pak Ihsan? Sholat sunnah rawatib sebagaimana namanya sholat sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Cuman yang perlu diingat ya anak-anakku sekalian, karena ini adalah sholat sunnah yang termasuk keutamaannya luar biasa. Oleh karenanya kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan ya. Yuk sama-sama kita mulai istiqomah sholat sunnah rawatib. Bisa nanti sebelum sholat subuh kalian mengerjakan 2 rakaat dulu sholat sunnah rawatib. Nanti bisa ditambah sholat sunnah fajar, atau mungkin kalau kalian bangun malam bisa ditambah sholat tahajud. Seperti itu. Pada intinya sholat sunnah rawatib mempunyai keutamaan yang luar biasa. Oleh karenanya yuk kalau bisa jangan ditinggalkan ya sholat sunnah rawatib yang luar biasa ini. Gitu anak-anakku sekalian. Nah di dalam sholat sunnah rawatib ini itu ada yang memiliki keutamaan dia lebih besar, ada yang keutamaannya lebih kecil, namun tidak mengurangi keutamaannya yang luar biasa. Maksud Faisan gini, dari sholat sunnah rawatib yang banyak itu ada yang qobliyah subuh, ada yang qobliyah zuhur, ada yang ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ada yang qobliyah maghrib, ada yang ba'diyah maghrib, ada yang qobliyah isya, ada yang ba'diyah isya. Itu ada 5 sholat sunnah rawatib yang memiliki keutamaan yang lebih besar. Yang pertama apa Faisan? Qobliyah subuh. Yang kedua qobliyah zuhur. Yang ketiga ba'diyah zuhur. Yang keempat ba'diyah maghrib. Dan yang kelima ba'diyah isya. Seperti itu disebut dengan sholat sunnah mu'akkad, yaitu yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Maksudnya lebih diutamakan. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan ya anak-anakku sekalian. Itulah salah satu sedikit penjelasan dari Pak Ihsan tentang sholat sunnah rawatib.
Nah, untuk keutamaan daripada sholat sunnah rawatib ini yang memiliki keutamaan yang luar biasa, insya Allah orang yang istiqomah menjalankan sholat sunnah rawatib sebagaimana hadis Nabi, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hindarkan ia dari siksa api neraka. Luar biasa kan? Ayo sama-sama kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Jadi nanti anak-anakku sekalian, misal nanti sholat berjamaah di sekolah, sholat jamaah zuhur, sebelum sholat zuhur, yuk kita laksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat, qobliyah dan ba'diyahnya 2 rakaat. Oke? Siap? Siap istiqomah? Luar biasa. Itu yang Faisan tunggu-tunggu. Nah, salah satu contoh niatnya dalam sholat rawatib nih Faisan akan sampaikan. Mungkin kalian pertama niatnya gimana Faisan? Contoh misal sholat zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Niatnya bagaimana Faisan? Qobliyahnya usolli sunnatan zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatan zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, untuk yang setelah sholat zuhur niatnya beda apa sama? Ada sedikit perbedaan. Misal tadi kita qobliyah zuhur, nah sekarang kita ba'diyah zuhur. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatan zuhri rakaataini ba'diyah lillahi ta'ala. Sekali lagi ya, usolli sunnatan zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu dari salah satu contoh niat daripada sholat qobliyah zuhur dan sholat ba'diyah zuhur. Gitu anak-anak sekalian. Pada intinya Faisan menyimpulkan sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi setiap sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Rakaatnya 2. Rakaatnya 2. Dan yang perlu diingat, tidak ada sholat sunnah rawatib setelah ba'da asar dan ba'da subuh, karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh sholat di 2 waktu tersebut. Oke, itu aja ya penjelasan dari Faisan. Nah, ada yang mau bertanya? Apa? Bertanya tentang tugas? Oke, sekarang Faisan akan menyampaikan tugasnya. Dengarkan baik-baik ya. Tugasnya adalah, nih dengerin nih, tugasnya adalah silahkan kalian bacakan, hafalkan niat daripada sholat sunnah rawatib, yaitu dari qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, dan qobliyah isya dan ba'diyah isya. Oke, niatnya itu aja. Kalian rekam dalam bentuk audio dan kirim ke WhatsAppnya Pak Ihsan Abdillah. Pak Ihsan, WhatsAppnya nomornya berapa? Kalian bisa cek di Google Classroom kalian. Itu aja ya dari Pak Ihsan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kalian Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus ayah bunda yang ada di rumah, mohon maaf ya bila mana banyak kekurangan. Semoga ayah bunda Allah limpahkan keberkahan rizki dan kesabaran dalam mendidik anak-anak generasi yang saleh dan salihah menjadi generasi yang mulia, generasi yang Qur'ani, dan generasi yang berakhlakul karimah. Jangan lupa selalu mendoakan anak-anaknya ya ayah bunda. Itu aja dari Pak Ihsan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.